أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini yang berbahagia kita masih diberikan rezekinya, taufik hidayahnya untuk bisa menjalankan sholat subuh berjamaah, melanjutkan syarah kitab Al-Hikam makalah ke-14 Al-Kaunu kulluhu dzulmah. Jadi semesta ini itu seluruhnya tadinya itu gulita dzulmah, gelap, karena hakikatnya dari ketiadaan. Makanya makna dalam kalimat tauhid itu la ilaha nafi, menghilangkan hakikat semuanya itu sebetulnya karena awalnya pun alam semesta ini pun tiada, di zaman azal itu tiada. Illallah, kecuali Allah. Maka dengan adanya zat Allah itulah maka semesta ini itu ada. Wa innama ana ruhu zuhurul haqqi fihi. Maka ia hanya akan diterangi oleh wujud Allah. Maka di antara dalam sifat 20 itu wujud yang pertama. Maka hakikatnya yang wujud hanya Dia. Yang lain ini disebutnya dalam istilah lain disebut tajalinya. Tajali itu kalau bahasa syarah dulu saya belajar dengan Syekh Raimuddin itu dianalogikan paling simpelnya itu seperti kita melihat antara LCD dengan layarnya. Nah, layar yang ditampilkan itu hanya bayangan dari proyeksi LCD-nya. Nah, kita ini sebetulnya adalah proyeksi tajalli dari yang maha hakikat. Cuman ditajalikannya dalam kondisi sifat apa. Maka dalam ihsannya yang dijabarkan oleh sahabat diantaranya adalah ada ihsannya menurut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu, maka ketika bersamaan dengan melihat makhluk maka bersamaan itu pula mengingat Allah. Makanya ketika hadis Rasulullah SAW itu yang terkenal tentang ihsan, maka ditanya, Jibril itu bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Nah, ihsan itu beribadah seperti melihatnya, dan apabila engkau tidak melihatku maka aku melihat. Nah, dipaparkan lagi ketika ihsannya Sayyidina Abu Bakar, maka apa? Ketika melihat alam semesta ini apapun itu maka dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ihsannya Sayyidina Umar bin Khattab atau Sayyidina Ali radhiyallahu an itu melihat makhluk dulu baru mengingat Allah. Yang satunya mengingat Allah dulu baru bisa melihat makhluk. Nah, itu diantaranya seperti itu. Tetapi hakikatnya adalah kalau dalam akidah itu hakikatnya adalah kita ini kefanaan. Maka ketika kita merasa ada, maka disitulah kita justru akan musnah. Musnahnya apa? Ya akan ditiadakan. Contoh, kita merasa bahwa pelaku itu adalah diri kita, maka di situ kita akan musnah malah. Maka perintahnya diantaranya adalah tauhid itu adalah meniadakan, menafikan segala ilah. Ilah di sini bil makna luas. Diantaranya misalnya ketika kita sholat meniadakan ilah-ilah lain,
selain Allah. Contoh, Allahu Akbar, ada ilah lain, misalnya duit. Maka sholatnya hanya akan semangat kalau orientasinya ditutup dengan duit. Akhirnya apa? Doanya, panjatannya semua diharapkan ke arah duit. Jadi kalau nanti misalnya sholat malam, sholat duha, orientasinya hanya rezeki tentang duit. Nah itu harus di la ilaha dinafikan, lalu dimunculkan isbatnya illallah, yang ada hanya dia. Maka kalau kita belajar ilmu binary komputasi itu ada angka 0 dan 1 yang diulang-ulang terus, programming gitu. Nah, maka angka sebetulnya alam semesta ini cuma 0 dan 1, sisanya cuma diulang-ulang menjadi komputasi binary. Maka apa? Maka kalau kita itu menghilangkan rasa satu, rasa akunya, maka kita akan kembali kepada 0 yang hakikatnya tauhid itu dari kata wahidu, wahid dan tauhid, artinya menyatu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya menyatu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Misal tadi kita ada panggilan azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita sholat. Ini kehendak Allah itu memanggil untuk kita sholat. Ada kehendak lain dari diri kita yang munculnya dari hawa nafsu. Mungkin masih tidur enak. Mungkin santai-santai dulu enak. Itu kehendak lain. Maka ketika dia dikikis dengan tauhid tadi, wahid dan tauhid, menjadi apa? Dihilangkan kehendak tadi untuk mengutamakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Akhirnya takluklah nafsu tadi yang tadinya mau males, mau ngantuk, mau sebentar dulu itu dinafikan. Munculnya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setiap harinya kita berhadapan dengan nafsu-nafsu tadi. Ilah-ilah tadi yang secara tidak langsung itu ingin mendominasi dari hasrat kita, itulah nafsu. Maka nafsu itu harus ditaklukkan dengan kalimat la ilaha illallah agar menjadi esensinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di mata para ahli syuhud, orang yang menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu. Dunia ini tidak berwujud, yang membuat dunia ini nampak hanyalah wujud Allah Subhanahu wa taala, tajalli Allah Subhanahu wa taala. Makanya ahli syuhud itu menyaksikan, makanya asyhadu alla ilaha illallah itu saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, itu menyaksikan Allah di dalam segala esensi. Kalau dalam Quran surat Al-Ma'arij disebutnya as-sholatu da'in, jadi tak putus-putus melihatnya. Zahir wal batin. Zahir ketika kita mulai membuka mata, kita menyaksikan segala keagungannya. Misal kita lagi mungkin nanti selesai keluar dari masjid, jalan, melihat ada orang bersedekah, maka yang dilihat bukan sisi orangnya, tapi sisi tajalli Allah Maha Pemberi yang disalurkan lewat penampakan orang tersebut. Sehingga apa? Yang wujud itu bukan orangnya tetapi Allahnya. Atau melihat misalnya ada dibuka lowongan pekerjaan, maka yang dilihat apa? Allah yang Maha membukakan rezeki, ya fatahu ya rozak. Sehingga apa? Setiap kita melakukan sesuatu, yang dilihat tampaknya hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu esensial dari untuk menghakikati bahwa keberadaan Allah itu ada di setiap lini. Maka akan muncul syuhud, yang artinya apa? Menyaksikan Allah di segala elemen. Bahkan ketika melihat
orang bermaksiat pun kita yang lihat adalah apa? Allah dengan sifatnya al-mudillu, yang maha menyesatkan. Atau kita melihat orang kok rajin ibadah, yang dilihat siapa? Allah al-huda, yang maha memberi petunjuk. Maka apa? Ketika kita melihat orang bermaksiat pun tidak ada kebencian secara kepada personal, tetapi munculnya kasih sayang. Akhirnya dakwahnya pun menjadi rahmatan lil alamin. Tidak ada unsur kebencian di dalam dakwahnya. Oh, kamu nanti masuk neraka. Oh, nanti kamu itu kafir dan lain-lain. Maka munculnya cinta. Bagaimana kita syiar, kita menyampaikan ayat-ayat Allah dengan cinta. Karena apa? Karena selalu syuhud. Nah, ketika kita pun memejamkan mata, maka sifat al-batinnya yang kita lihat. Makanya disebutkan Rasulullah SAW itu diantaranya, kapan engkau tanam? Mata Anda tanam, kapan engkau tertidur? Dijawab, anam fil ain wala anam fil qalbi. Terlelapnya dalam mataku, tetapi hatiku, qalbiku tidak pernah tertidur. Maknanya apa? Ketika terlelap pun ingatannya kepada Allah Subhanahu wa taala masih terjaga. Nah, ini yang disebut as-sholatu daim tadi dalam Quran surat Ma'arij. Makanya ada salah satu kisah seorang ulama diceritakan, diriwayatkan, beliau ketika tidur mimpinya itu zikir. Ketika tidur mimpinya kadang sholat. Kenapa? Karena kebiasaan tiap harinya dilatih itu. Bahkan ketika pernah diriwayatkan oleh Syekh Mahmud Sirot di Mekah itu, ada salah satu orang ulama, saking dia menjaga hafalan Al-Qur'annya, itu kalau mau masuk kamar mandi sendalnya itu digigit. Kenapa? Karena ketika dia tidak menggigit sendal tersebut, khawatir hafalannya keluar di kamar mandi. Padahal kalau di kamar mandi diharamkan untuk menyebut asma Allah, apalagi melantunkan Al-Qur'an. Makanya di situ ada doa ketika keluar dari kamar mandi, ghufranaka, mohon ampun, ya Allah mohon ampun. Kenapa? Aku selama di kamar mandi tidak boleh menyebutkan asmamu. Padahal apa? Ada rasa yang bergejolak di dalam hatinya untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kayak kita ibaratnya yang masih dalam keadaan kadang ingat, kadang lupa, nasya, kadang kita juga ingat zikrullah. Maka apa? Itu hal yang istimewa dan lain-lain. Tapi coba kalau kita bayangkan misalnya anak muda yang sedang dia kesenangan melantunkan lagu, bersenandung. Itu kan di kamar mandi aja nyanyinya itu terus. Nah, orang yang dia sedang mabuk dengan Allah Subhanahu wa taala atau syuhud tadi, maka apa? Dia melantunkan ayat suci Al-Qur'an itu seperti halnya dia melantunkan syair-syair cintanya kepada Allah, tidak terputus. Maka ketika dia mau diputus rasa itu, secara bahkan lisannya saja, itu lisannya kadang masih pengen berbunyi. Nah, itu artinya apa? Dia sudah lepas dari kehendaknya sendiri, sudah terkontrol dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini senada dengan salah satu makalah Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari yang lain ketika ditanya. Dan makalahnya Syekh Abdul Hasan Asazili ketika ditanya, "Ya Syekh, lantas bagaimana engkau bermunajat setiap sholatmu, setiap selesai ibadahmu?" Maka beliau menjawab dalam salah satu makalahnya, "Aku berdoa agar Allah menghilangkan kehendakku menjadi kehendaknya." Limada? Karena mengapa kok doanya seperti itu? Kenapa? Karena ketika aku berdoa dan aku berharap misalnya sesuatu itu dengan kehendakku, kebanyakan pasti tidak
terjadi. Karena apa? Pasti akan kalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasti yang terjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Kalau aku masih merasa kehendakku itu ada, lalu itu terjadi, maka aku khawatir menimbulkan akunya keluar. Nah, tadi angka binary 1 itu nongol. Jadi apa misalnya? Oh, saya punya hasrat kehendak kepingin bikin rumah tahun ini misalnya, atau renov rumah tahun ini. Ternyata bener tahun ini kejadian dia bisa ngerenov. Maka apa? Akan muncul hebat perencanaan saya. Itu menimbulkan berarti perencanaanku bagus. Nah, padahal apa? Ketika kita azan saja itu dijawab misalnya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dijawab la haula wala quwata illa billahil azim. Maknanya apa? Sebetulnya itu bisa terjadi karena Allah berikan al-quwata. Sehingga apa? Kita ini tiada apa-apa. Kita bisa sholat tadi, Allah pinjamkan kekuatannya. La haula wala quwata illa billah. Kita bisa sholat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, menuju kemenangan, kebahagiaan. Kenapa? Kita dipinjami kekuatan Allah. Seandainya Allah tidak memberikan hidayah taufiknya, maka apa? Walaupun kita pengennya minta ampun ke masjid luar biasa, Allah kasih setruk saja udah. Atau kasih tarik aja kekuatannya. Kita ngangkat 1 jari pun nggak bisa. Bagaimana kita bisa melakukan sholat sampai selesai 2 rakaat? Artinya apa? Artinya kita bisa sholat pun itu Allah yang bagi kekuatan. Nah, maka apa? Maka kata Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, aku ingin menghilangkan kehendakku menjadi kehendaknya. Sehingga apa? Ketika aku punya keinginan dan itu kejadian, maka sesungguhnya itu adalah kehendaknya. Maka tidak akan muncul rasa aku, tidak ada tepuk dada. Karena apa? Rasa aku yang muncul itu apa? Akan diharamkannya mencium bau surga. Atau sebaliknya, ketika keinginan itu misalnya tadi dicontohkan mau bikin rumah atau renov rumah itu ternyata tidak kejadian pada tahun itu. Terus diganti tahun depannya, diganti lagi tahun depannya, tidak kejadian itu hasrat tersebut. Maka apa? Maka akan lebih condong kepada arah keputusasaan. Tapi berbeda jika menghilangkan kehendakku menjadi kehendaknya. Ketika dia tidak terjadi pun, maka tidak condong ke situ. Akan muncul kalimat yang sama. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sehingga apa? Kejadian atau tidak kejadiannya pun tetap akan pada posisi tauhid yang sama. Nah, maka esensi dari syariat itu adalah melatih untuk kita selalu as-sholatu lidzikri, ingat kepadanya. As-sholatu ta'im, agar tidak terputus ingatan itu. Makanya doa-doa itu misalnya dari doa bangun tidur, doa mau tidur, doa mau makan, doa mau kamar mandi, doa mau keluar rumah, itu melatih agar apa? Setiap saat kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Mau makan ku ingat kamu. Mau tidur ku ingat kamu. Mau ke kamar mandi ku ingat kamu. Bahkan keluar kamar mandi, ghufranaka itu mohon ampun aku tidak boleh menyebut asmamu padahal aku sangat ingin menyebutnya. Tapi karena larangan syariat di dalam hamam di kamar mandi itu tidak boleh, maka ada rasa cinta yang ditahan. Nah, itulah esensi ketika syuhud tadi. Maka apa? Maka seperti pancaran sinar matahari yang masuk ke dalam sebuah lentera berkaca, maka hanyalah wujud Allah semata. Nah, ini di Quran surat An-Nur ayat 35. Maka tak ada wujud kecuali wujud yang maha benar dengan kemunculan Allah Subhanahu wa taala pada segala sesuatu.
semuanya menjadi ada sesuai tabiatnya masing-masing. Aslinya mereka tidak ada dan tidak berwujud dengan sendirinya. Maka apa? Maka keberadaan bahkan makhluk iblis pun ketika ditanyakan oleh salah satu sufi yaitu Robiatul Adawiyah, beliau ditanya, sebenci apakah engkau dengan iblis? Lalu dijawab, bagaimana aku bisa menaruh kata benci itu ketika cawan ini sudah penuh dengan cintanya. Jadi ibarat ini gelas sudah penuh, mau ditaruh di mana? Dari situ kalau di Saripati adalah hanya ada Allah, menafikan segalanya. Maka apa? Maka ini sesuai dengan risalah salah satu kisah misalnya. Nabi Sulaiman alaihissalam itu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ud'uni astajib lakum. Sesungguhnya apabila aku berdoa maka niscaya engkau perkenankan. Maka dengan izinmu, izinkanlah aku untuk menangkap iblis. Karena apa? Karena iblis itu bikin malapetaka kemaksiatan dari zaman Nabi Adam ilal yaumil qiyamah. Lalu Allah berfirman, tidak ada manfaatnya ya Sulaiman, malah lebih banyak mudaratnya. Tapi dengan pengetahuan Nabi Sulaiman, beliau masih berdoa lagi untuk diizinkan menangkap iblis, la'natullah alaih. Akhirnya apa? Iblis ditahan. Nah, ketika iblis ditahan, maka terjadi fenomena. Fenomenanya apa? Ketika Nabi Sulaiman itu walaupun kayanya luar biasa, bahkan istananya itu krakalnya, terasnya itu isinya itu emas dan berlian. Tapi beliau Beliau menyulam tas untuk dijual, untuk mencari rezeki dari keringatnya yang untuk dimakan. Nah, biasanya dijual sama khodimnya ke pasar setiap harinya seperti itu. Nah, ketika iblis ditangkap, khodimnya ke pasar, pasarnya sepi. Lalu pindah ke pasar yang lain, pasarnya sepi lagi. Pindah lagi ke pasar yang lain, pasarnya sepi lagi. Mungkin hari ini orang lagi malas berjualan, ya sudah besok jualnya. Lalu besoknya dijual lagi, sepi lagi, nggak ada kegiatan ekonomi, tidak ada kegiatan muamalah. Lalu Nabi Sulaiman coba diinvestigasi apa yang terjadi. Di mana orang-orang itu? Ternyata semua orang masuk tempat ibadah, masuk masjid. Bahkan tidak ada motivasi untuk nyari uang. Kenapa? Karena tidak ada iblis lagi yang menggoda. Jadi semua motivasinya mengejar akhirat, ibadah, wirid, zikir, sholat, dan isinya ibadah saja, meratapi Allah, dunia ini sementara. Jadi nggak ada motivasi pengen nyari rezeki, tidak ada motivasi mau nyari makan atau apa, dunia sementara. Kenapa? Esensial dari iblisnya sudah nggak ada. Lah terjadi fenomena lain. Apa? Matahari yang tadinya terbitnya misalnya kalau kita normal jam 6 itu sudah terang, sudah mulai terang, itu masih gelap. Mulai terjadi fenomena alam perubahan situasional. Maka apa? Nabi Sulaiman masuk mihrabnya bermunajat, berdoa lagi. Ya Allah, ini kenapa kok jadi elemennya jadi seperti ini? Maka dijawab, kan sudah dibilang, Allah berfirman bahwa ketika engkau memenjarakan iblis, ada salah satu unsur yang harusnya penyeimbang positif negatif itu kau hilangkan. Maka apa? Tidaklah aku ciptakan sesuatu itu kesia-siaan. Hatta itu iblis. Jadi ada fungsinya. Fungsinya apa? Untuk bertajalli kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini menjawab diantaranya ketika malaikat itu di dalam Al-Quran bertanya kepada Allah, kenapa engkau mau ciptakan manusia untuk terjadinya akhirnya nanti pertumpahan
darah. Bukankah kita cuman dengan adanya hanya malaikat saja sudah cukup untuk bertasbih kepada. Maka esensialnya ketika hanya ada malaikat bertasbih, maka sifat al-mudillunya Allah tidak bertajalli. Hanya ada sifat al-huda. Padahal Allah itu sempurna. Maha memberi petunjuk juga maha menyesatkan. Maha pemurah tapi juga maha penyiksa. Nah, elemen itu harus sempurna. Seperti halnya lampu bisa menyala kalau ada plus dan minus. Maka diciptakannya ada ar-rijalu dan an-nisa. Adanya lail, malam, adanya nahar, siang. Maka segala sesuatu itu dibuat dualisme agar kita bisa bertajalli melihat Allah, kedahsyatannya Allah, syuhud. Maka akan tercipta kalimat asyhadu alla ilaha illallah, disempurnakan. Apa? Kalau kita hanya sampai kepada asyhadu alla ilaha illallah, maka terputus rahmatnya, tidak bisa turun ke dunia. Kenapa? Karena apa? Karena ketika Nabi Musa alaihissalam itu minta tajalinya Allah, itu baru nggak sampai 1% gunung itu sudah musnah, meledak. Maka harus ada tajali, ibaratnya dikompresnya, versi lightnya. Kalau sekarang dibilang dalam suatu data itu ada versi lightnya. Apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Sehingga ada sifat yang ditajalikan, jalal dan jamal. Jalalnya itu segala sesuatu yang keperkasaan Allah, jamalnya keindahannya ditajalikan sempurna kepada baginda Rasulullah SAW. Maka apa? Maka itu penjelasan diantaranya kenapa doanya Nabi Adam alaihissalam selama lebih dari 400 tahun mohon ampun tidak diterima sampai beliau bersolawat. Maka apa? Ketika kita sholat ditutup dalam at-tahiyat itu sholat. Maka tidak ada doa sampai ke langit kecuali ditutup sholat. Dalam risalah kitab yang lain dijabarkan, saya pernah mendapat ijazah dalam salah satu syekh itu, ada 2 sholawat yang dia fiilnya untuk hajat batin, ada hajat zahir. Lalu tanya, apa sholawatnya Syekh? Yang pertama, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, itu untuk fiil batin, untuk dibawa batin. Sedangkan satunya sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad untuk fiil zahirnya. Maka dalam beberapa ijazah kitab-kitab hikmah diantaranya itu untuk hajat-hajat zahir itu biasanya memakai sallallahu ala Muhammad. Nah, itu diantaranya. Jam si panjang ini. Suruhnya jam 5:29. Soalnya beda. Ini lebih cepat ya. Maka jika demikian, barang siapa melihat alam semesta ini tanpa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di sana, berarti ia telah kehilangan nur ilahi, cahaya Allah Subhanahu wa taala yang membuatnya mendapat musyahadah, tadi penyaksian. Di samping itu, ia juga tidak mungkin akan mendapat ma'rifat karena ia telah disilaukan oleh semesta ini. Maka dalam makalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diantaranya, semua orang ini bisa melihat Allah Subhanahu wa taala kecuali 2, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Siapa itu? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, orang yang dia tersilaukan akan dunia dan orang yang gelap mata hatinya. Maka apabila engkau tidak mempunyai keduanya, maka kau bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hembusan nafasmu. Nah, itu
di antaranya. Maka apa? Di sini Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari menyinggung tentang bermacam-macam tingkatan ahli syuhud. Karena proses untuk sampai syuhud itu diawali dengan ra'yi, melihat. Jadi bedanya syuhud dengan ra'yi itu, kalau ra'yi itu ini melihat ke sana sebentar. Kalau syuhud itu menyaksikan, kayak kita menyaksikan pertandingan sepak bola itu dari menit pertama sampai akhir lah. Maka orang yang syuhud dari syahada, maka apa? Dia menyaksikan Allah Subhanahu wa taala di setiap elemen kehidupannya. Maka kalau kita ada misalnya ikut maulid itu ada mahalul qiyam. Kenapa ketika kita melakukan mahalul qiyam sampai ada yang efeknya misal nangis, ada yang dia khaufnya keluar, rasa takutnya keluar, ada yang dia tiba-tiba rasa harapnya yang keluar ketika bersolawat. Nah, itu adalah proses di mana dia syuhud menyaksikan keberadaan Rasulullah. Nah, maka yang menghantarkan nanti menyaksikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika terjadinya misalnya mahalul qiyam tadi adalah apa? Proses dia menghadirkan cahaya Nur Muhammad dulu untuk menjembatani kepada cahaya syuhudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya fenomenanya bisa bermacam-macam, tergantung fenomena apa hatinya sampai pada makom apa. Makanya dijelaskan dalam kitab At-Tajalliyat Syekh Ibnu Arabi itu diantaranya apa? Orang yang semakin mendekat kepada Allah, maka semakin ketiadaan dia menafikan segala sesuatu yang sifatnya selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya diibarahkan dalam syarah itu diantaranya apa? Misalnya ada sebuah tulisan. Kalau kita masih jauh itu masih bisa kebaca. Tapi kalau semakin dekat, maka itu semakin tiada. Nah, maka apa? Ada kadang pernah bertanya seorang ustadz dalam satu majelis itu, tanya di Lampung itu, Gus, itu kalau ada mahalul qiyam, kadang saya itu iri sama, kadang ada jamaah yang misalnya dia bisa nangis, bisa apa, tapi kok saya justru yang kiai, yang ustadz, kok malah nggak ketemu fenomena itu, kenapa? Nah, penjelasannya ternyata dalam kitab At-Tajalliyat itu apa? Fenomena ketika engkau semakin dekat, malah tidak ada fenomena tadi. Yang ada malah rasa seperti itu. Contohnya lagi misalnya diibarahkan dalam kitab tersebut apa? Ketika seseorang mulai merasa ada rasa suka terhadap lawan jenis itu masih ada fenomena deg-degan. Tapi ketika dia sudah menikah 10 tahun, 20 tahun, itu sampai dibukanya seluruh aurat pun kadang nggak ada deg-degannya. Nah, itu kenapa? Karena semakin dekat malah seperti itu. Nah, sama dengan fenomena itu. Maka dalam Risalah Kusyairi dijelaskan ada tingkatan itu khauf, ada tingkatan roja harap, ada tingkatan itu sedih dan lain-lain. Maka apa? Ulama tasawuf menjabarkan ketika engkau misalnya orang pertama kali umroh melihat Ka'bah itu kan ada yang sampai nangis, ada yang dia bahagia dan lain-lain. Maka apa? Disuruh berdoa, lillahi anta maksudi wa ridhaka maktubi atini mahabbataka wa maghfirataka. Maksudnya apa? Saya tidak berhenti di sini ya Allah, di tangisan ini ya Allah. Tetapi apa tujuanku engkau? Lillahi anta maksudi. Jadi tidak berhenti di sini. Tapi kalau kita tidak melanjutkan fenomena itu untuk sampai kepada Allah, nanti hanya sampai di situ. Jadi setiap misalnya membaca Al-Quran keluar nangisnya, itu tidak salah, tetapi ada makom the next levelnya ibaratnya. Itu apa? Menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kalau kita nyelam di samudra, ketika nyemplung pertama, biur itu kelihatan ikan-ikan. Kalau kita sudah terkesima dengan fenomena ikan-ikan itu, maka kita tidak melanjutkan perjalanan menempuh kedalaman yang lebih dalam untuk menemukan samudra mutiara yang di dalam. Nah, maka dia akan tergoda dengan fenomena rasa itu. Padahal Allah tidak hanya di situ.
Makanya disebut laisa kamislihi syai'un. Barang siapa menganggap aku telah bertemu Allah, maka saat itu bukan Allah. Kalau pakai ibarah, ulama itu menjabarkan seperti ini. Misalnya ada kita ditanya, umurmu berapa? Ketika kita menjawab umurku 40 tahun, umurku 50 tahun, maka saat dia menjawab itu umurnya sudah 50 tahun lebih 1 detik. Artinya apa? Ada fenomena misalnya kulit ini sudah berubah 1 detik itu. Dia pasti lebih menua. Maka apa? Ketika dia ingat kepada Allah, saat itulah dia fokus hanya kepada Allah. Tapi ketika dia mengucapkan selain Allah, maka saat itulah dia tidak bermakrifat kepada Allah. Makanya disebut tadi as-sholatu daim. Jadi tidak terputus itu ingatan. Karena saat dia terlupa, maka saat itu lepas dia dari Allah. Makanya waliullah itu menjaga ingatannya agar selalu bersama Allah. Nah itu disebutnya zikir sir. Kalau dalam kitab yang lain disebutnya apa? Allah itu zikir yang paling lembutnya, yang sirnya adalah tidak bersuara, la saut wala harfin, tidak ada hurufnya. Tapi apa tertanam di dalam sir kolbunya. Jadi ingatannya tertanam. Sehingga apa? Tidak ada ingatan lain selain Allah. Karena ketika engkau mengingat yang lain, maka yang satunya akan lupa. Contoh, saya haus, maka yang diingat air untuk diminum. Maka selain rasa haus itu tidak ada dalam ingatan. Nah, sama orang yang ingatnya kepada Allah, maka dia dilalaikan dari selain Allah. Maka disebut nafi dan isbat la ilaha illallah. Maka apa? Menghilangkan segala ingatan-ingatan selain Allah. Maka apa munculnya? Walaupun dia bekerja, maka dia sedang menjalankan perintah Allah. Maka apa? Tidak ada orang yang dia telah mengenal Allah ingatannya terhadap dunia. Jadi misalnya dia bekerja, tidak ada saya mencari rezeki, nggak ada saya menjemput rezeki, tidak ada. Yang ada apa? Saya menjalankan perintah Allah. Allah perintahkan dalam Quran surat Al-Jum'ah, dalam Quran surat Al-An'am, diantaranya apa? Berikhtiar. Maka apa? Ketika dia berikhtiar keluar rumah, dia tidak sedang menjemput rezeki, dia tidak sedang mengejar rezeki, mencari rezeki. Karena apa? Dia meyakini bahwasanya tidak akan kumatikan seorang hamba, melainkan telah kucukupkan rezekinya. Sehingga apa? Ketika dia keluar rumah pun, maka esensialnya adalah menjalankan perintahnya. Maka apa? Ketika kok di jalan dia meninggal, kecelakaan, maka sedang menjalankan perintahnya, maka hukumnya syahid. Karena apa? Dia sedang syuhud, maka dihukumi syahid. Maka mati syahid kondisinya dia harus syuhud. Makanya dalam riwayat lain ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi ada sahabat perang luar biasa, membawa pedang. Dia masuk ke kerumunan, dia bantai banyak orang kafir. Tapi akhirnya dia mati setelah mengalahkan puluhan orang kafir. Apakah dia syuhud ya Rasulullah? Lah, dia tidak syuhud. Kenapa? Karena dia merasa bahwa ketika dia masuk ke kerumunan itu dia mau memamerkan kegagahannya, bukan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terjawab dari situ. Ternyata apa? Fenomena syahid itu ketika syuhud. Jadi ada penyaksian terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada penyaksian itu maka tidak syahid. Adanya misalnya, saya mau mati biar dapat bidadari, atau fenomena-fenomena itu, maka tidak dikatakan syuhud. Karena apa? Syuhud itu walaupun bapak misalnya lagi di pasar, lagi kerja, tetapi apa? Hatinya dalam fenomena saya sedang menjalankan perintah Allah. Makanya disebut apa? Ada salah satu riwayat Rasulullah SAW itu beliau lagi bersama sahabat, tiba-tiba turun ada
Sahabat yang lain sedang bekerja keringatnya gembrobos jadi tukang lah kalau sekarang. Itu dicium, dipeluk sampai sama Rasulullah. Sampai sahabat lain heran, apa ini amalannya? Kok sampai keringatnya dicium Rasulullah? Rasulullah bersabda, sesungguhnya dalam keringatnya itu wangi surga. Ternyata apa? Dia punya syuhud di dalam pekerjaannya bahwasanya apa? Saya bekerja untuk hal yang halal agar apa? Mandiri. Saya bekerja ini bukan karena nyari rezeki, tapi karena apa? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Setiap tetesan keringatnya seperti zikir, baunya wangi. Maka fenomena syuhud itu atau jadi waliullah itu tidak hanya di dalam masjid, tetapi bisa jadi di pasar jadi wali, bisa jadi di kantor jadi wali. Tapi fenomenanya di mana? Fenomenanya di kolbunya, sirnya. Maka disebut dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Al Jailani disebut sir al asror. Nah, asror ini tersembunyi di dalam. Makanya asror itu la saut wala harfin. Contohnya misalnya di Al-Quran itu menjabarkan ketika Nabi Musa alaihissalam membelah lautan itu tidak, ya Musa bacalah ayat ini, tapi pukulkanlah tongkatmu. Karena apa? Asrornya pada saat itu melalui tongkat. Ada lagi misalnya apa? Mukjizatnya para nabi, para rasul, ada Rasulullah lewat jari jemarinya. Ada lagi yang apa? Keluar onta dari batu. Karena apa? Fenomena itu para nabi itu tidak ada pemahaman bahwasanya oh kalau onta berarti harus dari onta. Oh kalau apa air itu berarti harus dari bumi, dari mata air, dari langit, dari hujan, enggak ada. Karena yang ada adalah kun fayakunnya Allah. Jadi yang tertanam itu keyakinan bahwasanya segala sesuatu ini adalah Allah sebagai sebab musabab segalanya. Jadi tidak ada sebabnya kaya karena saya bekerja, sebabnya ini bisa bumi berputar karena rumus ini, enggak ada. Yang ada Allah segala penyebab segala sesuatu. Nah, itu dalam sebuah keyakinan yang esensial, hakul yakin, tidak hanya ilmul yakin. Maka tadi jangan ada juga yang menyaksikan Allah Subhanahu wa taala setelah tahu bahwa benda yang disaksikannya itu adalah binatang. Ada yang menyaksikan Allah Subhanahu wa taala tepat di saat dia menyaksikan sebuah benda. Ada pula yang menyaksikan Allah Subhanahu wa taala pada benda itu. Nah, itu fenomena-fenomena tajalli. Jadi ada yang dia melihatnya al-mudillu, al-huda dan lain. Maka kita diperintahkan untuk berdoa, ya mukallibal qulub, tsabit qulub ala dini. Jangan sampai kita digolongkan yang ditajalikan sebagai al-mudillu, tapi diberikannya al-huda. Makanya ketika kita mengulang 17 rakaat minimal sholat itu ihdina siratal mustaqim, dari kata huda, petunjuk, minta petunjuk. Nah, di situ huda ihdina, posisi haknya, hudanya posisinya di qalbu. Bukan ihdina, bukan tapi ihdina di qalbu. Kenapa? Karena yang minta diberikan petunjuk qalbunya. Maka kalau tidak sampai ke kolbunya, disindir dalam hadis, ada para penghafal Quran tetapi tidak sampai melebihi kerongkongannya, sesungguhnya dia celaka. Maka kenapa? Karena tidak sampai ke kolbunya. Nah, maka sesuai dengan hadis yang lain, ada segenggam yang itu baik, maka seluruhnya baik. Jika itu buruk, maka seluruhnya buruk. Apa itu ya Rasulullah? Qalb. Maka disebutnya kita disuruh husnudzon. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris jadinya positive feeling. Tapi dirubah sama orang-orang barat positive thinking. Padahal kalau thinking ditarik ke bahasa Arab jadinya fikr. Nah, kalau feel jadinya dzon. Maka husnudzon itu berarti positive feeling. Harusnya mengedepankan kolbu, tapi dunia barat mengedepankan akalnya dulu. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya kalau positive thinking nanti egonya keluar.
Tapi kalau positive feeling, husnudzon, yang keluar adalah prasangka baik, ikhlas. Ikhlas mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ego mengantarkan kepada keakuan, merasa dirinya paling bisa. Makanya disuruh bersujud itu iblis tidak mau, karena esensi sujud adalah menaruh kepalanya harus standar kepada bumi. Makanya sifat iblis itu dalam tajalinya Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya tidak mau ketemu unsur bawah. Kalau kita nyala api itu, kalau ditekuk ke bawah dia tetap akan ke atas. Nah, itu diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Mungkin ini makalah ke-14 sudah selesai. Sedikit menanyakan tentang tadi Allah Maha menyesatkan. Ini saya agak membingungkan. Itu salah satu sifat Allah ya, Ustaz? Salah satu sifat al-mudhillu. Kalau Allah Maha menyesatkan, berarti orang-orang yang tersesat atau orang-orang yang berbuat jahat itu atas kuasa Allah ya, Ustaz ya. Nah, bagaimana kalau Al-Quran bunyinya diantaranya ketika Rasulullah SAW itu memohon berdoa agar Abu Jahal diberikan hidayah, maka turun ayat, sesungguhnya apabila ada seseorang yang akan aku berikan petunjuk, tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya, dan apabila ada seseorang yang ingin aku sesatkan, tidak ada satupun orang yang bisa memberikan petunjuk. Maka Abu Jahal dicatat sebagai orang yang tersesat. Bahkan ketika Abu Jahal masih hidup, turun Quran surat Al-Lahab bahwa dia akan ditempatkan di neraka. Kalau Abu Jahal itu ibaratnya, ini kayaknya dalilnya Qurannya salah, saya mau masuk Islam sebentar. Tapi ternyata Abu Jahal tidak mau masuk Islam sampai meninggalnya tidak mau. Kenapa? Karena sudah ditakdir sama Allah dalam Quran surat Al-Lahab itu menjadi keraknya. Artinya apa? Ada sifat al-mudhillu. Contohnya lagi, misalnya Nabi Musa diasuh Fir'aun di dalam kerajaannya Fir'aun, tapi tetap ditakdir al-huda, jadi Rasul, jadi Nabi. Tapi Dajjal itu diasuh sama Jibril alaihissalam, tapi tetap sampai akhir zaman Dajjal nanti jadi terlaknat. Nah, itu diantara sifat Allah yang al-mudhillu dan al-huda. Makanya kita disuruh berdoa, ya muqallibal qulub tsabit qulub ala dinik. Tadi esensinya apa? Biar kita jangan dicatat jadi yang tersesat. Jadi permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, melanjutkan, Ustaz. Kalau kita tahu itu adalah kehendak Allah, dan kita tadi diperintahkan untuk berbaik sangka terhadap orang yang tersesat itu ya, Ustaz ya. Itu ya, Ustaz. Apa saya salah? Berhusnuzon gitu ya. Tapi kalau misalnya kita berbaik sangka terus kesesatan dia itu membahayakan, misalnya dia sedang berbuat jahat yang membahayakan nyawa atau keselamatan orang, kalau kita terus berbaik sangka, nanti kita tidak bagaimana kita menolongnya, kalau kita menolong orang yang akan dicelakai atau membahayakan orang lain, itu gimana pandangan Ustaz? Jadi bukan berbaik sangka itu artinya wah ini orang maksiat udahlah biarin, bukan. Tetapi ketika melihat kemaksiatan seseorang itu melihat salah satu sifat Allah. Nah, maka apa tadi? Ketika kita pun mau berdakwah kepadanya atau meluruskannya, dasarnya bukan benci, dasarnya cinta. Contoh begini, ada anak kita tidak mau sholat misalnya, maka kita menegurnya dengan apa? Cinta, dasarnya cinta. Nah, kamu kalau nggak sholat, nggak tak kasih jajan. Tapi apakah ucapan kamu nggak tak kasih jajan karena kita benci? Enggak. Tapi karena apa? Karena ada cinta, biar kamu mau sholat. Nah, maka apa? Ketika melihat tadi orang yang misalnya katakanlah melacur misalnya, kan itu perbuatan dosa, al-mudhillu ini, ada tajali Allah berupa al-mudhillu. Maka apa? Meluruskannya bukan dengan neraka kamu, ahli neraka kamu, dah itu karena benci ya, berarti ada kebencian esensialnya. Kamu itu berarti tidak melihat Allah Subhanahu wa taala.
Jadi melihatnya adalah esensi bencinya doang. Beda dengan orang yang berdakwah karena cinta, karena melihat rahmatan lil alamin. Mbak atau Mas, kalau bisa jangan melakukan dosa. Karena apa? Nanti neraka itu begini. Tapi kalau kamu mau berbuat baik, jadi ketika dia mendakwahkan sesuatu karena ada rasa cinta, ada kepedulian, ada rasa rahmat. Makanya Rasulullah itu ketika berdakwah, sekalipun dia diperangi dalam kondisi dilempar kotoran dan lain-lain, tetap cinta yang muncul. Maka adanya rasa rahmatan lil alamin. Itu maknanya. Jadi bukan melakukan pembiaran, wah biarinlah, itu kan sifat Allah, bukan seperti itu. Tapi apa? Esensi dari melihat Allah, bahwa segala semesta alam ini adalah bukti kasih sayang Allah. Maka apa? Ketika kita mendakwai pun tidak dengan memvonis, tidak dengan ahli neraka kamu, nanti kamu itu ahli bersalah, enggak. Karena hak yang menyatakan al-adl, bahwa dia bersalah atau tidak, itu hanya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kita tugasnya berdakwah itu apa? Amar ma'ruf nahi mungkar dengan esensial kita cinta kepada semesta alam ini, dengan orang tersebut, dengan pendosa tersebut. Maka dibukanya apa? Kasih sayang. Nah, itu kenapa ketika Sayyidina Umar misalnya ada seorang yang dia kencing di imamannya Rasulullah. Itu Sayyidina Umar sudah mau ngeluarin pedang, tapi Rasulullah melarang. Bentar, selesaikan dulu dia kencingnya, nanti baru dibersihkan, lalu kan kita bisa sholat lagi. Tapi kalau kamu menebas dia atau apa pakai kekerasan, nanti apa? Kau menggores hatinya. Ketika kau menggores hatinya, maka belum tentu kau bisa bersihkan setahun 2 tahun. Nah, artinya apa? Ada esensial cinta di sini. Atau misalnya kejadian Sayyidina Ali perang dengan orang kafir, sudah jatuh, terus pedangnya sudah dihunuskan, lalu diludahi Sayyidina Ali, emosinya naik. Maka apa yang diperangi dulu? Apakah orangnya ditebas? Tidak, justru pedangnya disarungkan. Ditanya, ya Ali, kenapa kamu itu menyarungkan pedang? Padahal kan tinggal digorok kalah saya. Apa kata Sayyidina Ali? Saya pas memerangimu pertama kali karena Allah dan Rasulnya, ini syuhud melihat. Tetapi ketika engkau meludahi mukaku, maka emosiku naik. Aku khawatir aku menebas bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena emosiku. Maka apa? Aku perangi emosiku dulu dengan apa? Dengan kusarungkan pedangku, maka ku tebas emosiku. Nah, seketika orang kafir itu mendengar ungkapan Sayyidina Ali radhiyallahu an, maka beliau apa? Karamahu wajhah, maka apa? Langsung bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Nah, ini artinya apa? Memeranginya bukan hanya dengan wah benci, yang penting benci tebas saja, Allahu Akbar tebas saja. Nah, itu yang tidak dipahami Ibnu Muljam. Kenapa Ibnu Muljam mengkafirkan Sayyidina Ali, bahkan membunuh Sayyidina Ali di waktu subuh? Karena dia hanya memahami yo Islam itu berarti secara tekstualnya, secara yo ibadahnya luar biasa. Makanya disindir oleh Rasulullah, ada segolongan nanti orang di akhir zaman banyak penghafal Al-Quran tetapi tidak melebihi kerongkongannya. Bahkan ketika itu Rasulullah berdialog dengan Sayyidina Ali itu, ya Ali, tahukah siapa orang yang paling buruk di dunia ini? Maka Sayyidina Ali langsung menjawab, sesungguhnya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka dijawab oleh Rasulullah, orang yang terburuk di dunia ini adalah orang yang membunuh engkau. Artinya apa? Ternyata yang membunuh Sayyidina Ali ahli sujud, ahli puasa sunnah. Tetapi apa? Memahami agamanya tidak dengan qalbunya, tidak dengan rahmatnya, tidak dengan syuhudnya. Itu dengan takbir itu ketika membunuh Sayyidina Ali. Yang namanya Ibnu Muljam. Itu cikal bakal Khawarij, pemahaman Khawarij. Wallahu a'lam bishawab. Maka apa? Dari tadi makalah tadi itu adalah apa? Mengajarkan tentang syuhud. Maka fondasi beragama kita disebut syahadat, menyaksikan. Menyaksikan siapa? Allah Subhanahu wa taala, pintunya dari penyaksian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.
Mungkin karena udah masuk suruh, kita lanjutkan nanti mungkin selesai sholat Isra. Misalnya ada pertanyaan lagi bisa sambil santai. Wallahu a'lam bishawab. Wal muwaffiq aqwam min thariq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.